Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jessica. Sini saya akan melakukan video pembelajaran tentang uji hipotesis satu sampel, rata populasi, dan proporsi populasi. Pokok bahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah uji hipotesis satu sampel. Yang kedua, uji hipotesis untuk rata satu populasi. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis untuk proporsi populasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu uji hipotesis satu sampel. Sebelum kita bahas uji hipotesis satu sampel, kita harus mengetahui apa itu hipotesis. Nah, hipotesis adalah pernyataan mengenai suatu yang akan dibuktikan kebenarannya lewat penelitian. Untuk menguji hipotesis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk H0 atau hipotesis nol dan HH atau hipotesis alternatif. Nah, uji satu sampel untuk menguji rata sampel apakah sesuai atau sama dengan rata-rata populasi atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas nilai-nilai rata-rata suatu sampel. Bayangkan, kamu ingin tahu apakah nilai rata-rata matematika di kelas kamu sama dengan nilai rata-rata matematika di seluruh sekolah. Untuk mengetahuinya, matematika di seluruh sekolah, kita bisa mengambil beberapa nilai dari teman sekelas sebagai sampel, lalu membandingkannya dengan rata-rata nilai seluruh siswa di sekolah atau populasinya. Dengan uji satu sampel ini, kita bisa yakin apakah sampel tersebut benar-benar mewakili populasi atau tidak. Gampangnya, uji ini menjawab pertanyaan apakah rata-rata dari kelompok kecil ini sama dengan rata-rata kelompok besar. Nah, di sini ada prosedur pengujian hipotesis. Nah, yang pertama itu tentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. H0 atau hipotesis 0 adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan atau efek. Biasanya ini klaim yang sudah ada. Nah, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif adalah pernyataan yang ingin kita buktikan. Biasanya menyatakan adanya perbedaan atau efek tertentu. Yang kedua, tentukan tingkat signifikan atau alfanya. Nah, alfa di sini adalah peluang kita melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Biasanya nilai alfa yang sering digunakan adalah 0,05 atau 5% atau 0,01 atau 1%. Nah, yang selanjutnya itu hitung statistika uji. Ini adalah langkah perhitungan menggunakan rumus statistika yang sesuai atau misal uji T atau uji Z. Untuk mendapatkan nilai statistika uji dari data sampel, nah yang selanjutnya adalah tentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Daerah kritis adalah wilayah pada distribusi statistik di mana kita menolak H0 jika hasil uji jatuh di dalam daerah ini. Nah, yang terakhir yaitu ambil keputusan, yang dimana ada sini keputusan gagal tolak H0 atau tolak H0. Jika p-value lebih besar alfa atau nilai statistika uji tidak masuk dalam daerah kritis, ini berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0. Nah, bila kita tolak H0, jika p-value lebih kecil dari alfa atau nilai statistika uji masuk dalam daerah kritis. Ini berarti ada cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1-nya. Nah, di sini ada uji hipotesis satu arah.
Uji hipotesis satu arah digunakan ketika kita ingin menguji apakah suatu parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Dengan kata lain, kita memiliki dugaan bahwa perubahan hanya terjadi ke satu arah. Pada uji hipotesis satu arah, yaitu hipotesis pengujian dengan wilayah kritis pada satu bagian kurva saja, yaitu bagian di ekor kanan saja atau kiri saja. Seperti gambar ini dinotasikan H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu lebih kecil mu 0. Ini merupakan uji satu arah ke arah kiri. Nah, yang ini uji satu arah ke arah kanan, yang dimana H1 mu lebih besar mu 0. Nah, uji hipotesis dua arah digunakan ketika kita ingin mengetahui apakah suatu parameter berbeda dari nilai tertentu, baik lebih besar maupun lebih kecil. Tidak ada asumsi bahwa perubahan hanya terjadi ke satu arah saja. Pada uji hipotesis dua arah, yaitu pengujian hipotesis dengan dua wilayah kritis pada bagian kurva, yaitu bagian ekor kanan dan bagian ekor kiri. Dinotasikan H0 mu sama dengan mu 0. H1 mu tidak sama dengan mu 0. Ini uji dua arah, yang dimana batas kiri dan batas kanannya sama. Nah, perbedaan uji satu arah dan dua arah pada sampel. Di sini ada tabel untuk perbedaan uji pada satu arah dan dua arah pada satu sampel. Yang dimana uji satu arah itu di aspek arah hipotesis menguji apakah parameter lebih besar atau lebih kecil dari nilai tertentu. Sedangkan di dua arah menguji apakah parameter perbedaan dari nilai tertentu biasanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau di aspek notasi hipotesis, ini masing-masing berbeda ya guys. Uji satu arah kiri, uji satu arah kanan. Sedangkan di dua arah, mu 1, mu tidak sama dengan mu 0, yaitu uji dua arah. Interpretasinya hanya mempertimbangkan satu arah perubahan yang diharapkan. Sedangkan di uji dua arah, mempertimbangkan perubahan kedua arah. Penggunaan daerah kritis, yang dimana kalau di uji satu arah itu 5% signifikansi di satu sisi. Misalnya, hanya di ujung kanan atau kiri distribusi. Sedangkan di dua arah, itu signifikansinya 2,5% sebelah kiri, 2,5% sebelah kanan. Jadi totalnya tetap juga 5%. Nah, kelebihan dari uji satu arah itu lebih sensitif jika perubahan benar-benar terjadi dalam satu arah. Sedangkan di uji dua arah lebih fleksibel karena tidak perlu asumsi arah perubahan. Kekurangannya, di uji satu arah tidak bisa menangkap perubahan ke arah lain. Sedangkan di uji dua arah membutuhkan bukti lebih kuat untuk menolak H0 karena pembagian signifikansinya kedua sisi. Nah, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu uji hipotesis untuk rata satu populasi. Jika populasi X berdistribusi normal dengan mean dan simpangan baku, maka hipotesis dilakukan adalah seperti langkah-langkah di bawah ini. Nah, yang pertama itu kita menyusun hipotesis. Dengan mencermati kenyataan yang akan diuji, dapat dirumuskan hipotesis dalam 3 kondisi, yaitu uji dua sisi, sisi kiri, dan sisi kanan. Nah, yang pertama uji dua sisi, di mana H0 mu sama dengan mu 0, yang dapat diartikan sebagai pernyataan rata-rata populasi masih sama, sebesar dan dengan tandingannya.
Dan H1 mu tidak sama dengan mu0 yang dapat dituliskan sebagai rata-rata populasi sudah berubah, tidak sebesar mu0 lagi. Nah, yang kedua itu uji sisi kiri, di mana H0 mu sama dengan mu0, atau kadang-kadang ditulis dalam bentuk mu lebih besar mu0 yang dapat diartikan sebagai rata-rata populasi tidak kurang dari mu0. Nah, H1-nya mu lebih kecil dari mu0 yang diartikan sebagai rata-rata populasi kurang dari mu0. Nah, yang terakhir itu uji sisi kanan, di mana H0 mu sama dengan mu0 atau kadang-kadang dapat ditulis mu lebih kecil mu0 yang dapat diartikan rata-rata populasi tidak lebih dari mu0. H1 mu lebih besar dari mu0 yang diartikan sebagai rata-rata populasi lebih dari mu0. Nah, yang kedua menentukan taraf signifikansi. Nah, tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan biasanya sudah ditentukan oleh peneliti. Misalnya ada yang mengambil alfa atau taraf signifikansinya 5%, yang diartikan sebagai taraf nyata ada pengambilan, dan ada juga pengambilan alfanya 1%, yang diartikan sebagai taraf sangat nyata. Nah, yang ketiga itu menentukan statistika uji, yang dimana untuk uji rata-rata dikenal dua bentuk statistik uji, yaitu uji Z dan uji T, yang masing-masing digunakan dalam kondisi yang berbeda-beda. Dalam kondisi simpangan baku, populasi sigma diketahui dapat dilakukan hipotesis pengujian dengan menggunakan statistika uji Z dengan persamaan Z hit sama dengan mean dikurang mu0 per sigma per akar dari N, di mana Z hit ini adalah statistika uji yang mengikuti distribusi normal standar atau distribusi Z, dan mean atau rata-rata dari data sampel, ini mean teman-teman, dan mu0 itu adalah rata-rata populasi yang menjadi acuan dalam H0, yang ini sigma atau simpangan baku standar deviasi populasi, dan N ini merupakan ukuran sampel atau jumlah data dalam sampel. Nah, dengan Z hit berdistribusi normal, sebaliknya jika sigma tidak diketahui, dapat menggunakan informasi dari ukuran sampelnya, N. Jika N lebih dari 30 sampelnya, maka digunakan statistika ujinya Z hit sama dengan mean dikurang 0 per S akar dari N. Tadi kan sigma per akar N. Sekarang S per akar N. Dengan S ini merupakan simpangan baku sampel, namun untuk N yang kurang dari 30 dapat digunakan rumusnya T hit sama dengan sigma mean dikurang mu0 per S akar N, di mana T hit ini berdistribusi studente dengan derajat bebas, yaitu N kurang 1. Nah, yang keempat kita merumuskan daerah kritis. Dengan memperhatikan hipotesis yang akan diuji, kita dapat merumuskan bentuk-bentuk daerah kritisnya. Jika uji yang digunakan adalah uji dua sisi, daerah kritisnya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut yaitu gambar ini, teman-teman. Terus keputusan yang diambil anal ditolak jadi terpisah dari min Z alpha per 2 atau Z hit lebih besar dari Z alpha per 2. Untuk uji sisi kiri, H0 ditolak jika Z hit lebih kecil dari
min C alpha dengan gambar daerah kritisnya sebagai berikut. Ini teman-teman, yang dimana alfanya ini berada di sisi sebelah kiri. Nah, yang terakhir, jika dilakukan uji sisi kanan, H0 ditolak jika C hit lebih besar dari min Z alpha, maka gambar daerah kritisnya sebagai berikut. Ini teman-teman, ya alfanya menjorok ke arah kanan. Tadi menjorok arah ke kiri, yang pertamanya kiri dan kanan, kedua sisi. Nah, yang kelima itu kita membuat keputusan, di mana dengan membandingkan hasil hitungan uji statistika tadi dengan titik kritisnya dan kriteria penolakan H0-nya, maka kesimpulan dapat kita ambil. Nah, yang terakhir itu uji hipotesis untuk proporsi populasi. Nah, uji mengenai proporsi banyak dipakai dalam berbagai bidang. Di sini akan kita bahas pengujian hipotesis bahwa proporsi sukses dalam suatu percobaan binomial, di mana dengan P adalah proporsi sukses suatu kategori peristiwa tertentu, X adalah banyaknya kategori yang sukses, dan N adalah banyaknya percobaan atau pengamatan yang dilakukan. Dapat kita definisikan proporsi sampel pada kategori sukses dinyatakan dengan sebagai berikut, dengan distribusi sampling dari normal sehingga statistika ujinya adalah Z sama dengan sebagai berikut.